Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan Lutfi Channel, dimana pada kesempatan kali ini Lutfi Channel mencoba untuk mengangkat konten dimana disitu yang berisikan tentang persaudaraan Setihati Teratai. Karena pribadi saya memang beranggota organisasi Persaudaraan Setihati Teratai. Saya disahkan tahun 2000 di Cabang Cepu, Rayon. Zaman dulu masih ikut Karanggeneng Kundura, dan ranting saya itu berada di Trembul, Ngawen. Pada kesempatan kali ini saya membuat video singkat yang semoga, yang saya harap video singkat ini, kata-kata singkat ini bisa mewakili saudara-saudara Persaudaraan Setihati Teratai dimanapun saudara berada, sengaja atau tidak sengaja menemukan video singkat ini atau kata-kata singkat ini, dimana kata-kata itu curahan hati saya yang begitu miris melihat perkembangan Persaudaraan Setihati Teratai dari tahun ke tahun ya. Waktu dulu Persaudaraan Setihati itu tidak seperti sekarang. Dulu damai dengan rasa Persaudaraan Setihati Teratai, dengan rasa seduluran, begitu indah dulu. Maka dari itu, dari video singkat ini saya mencoba untuk mengangkat dari kata Persaudaraan Setihati Teratai. Untuk lebih lanjut dengan pembahasan ini, sebelum atau sesudahnya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua yang dimanapun saudara berada, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa, bukan siapa-siapa. Saya manusia biasa yang tempatnya salah, hilaf, dan lupa. Kalau memang salah, lupa, hilaf, tolong dibenarkan dan diingatkan. Karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab saudara untuk saling mengingatkan. Oke, lebih lanjutnya mari kita kupas kata Persaudaraan Setihati Teratai. Bagi pemahaman saya pribadi, yang dimana pemahaman itu yang saya dapatkan dari pelatih-pelatih saya dulu, yang berkata bahwa kata persaudaraan atau kata awal PSHT adalah P. Kenapa P? P adalah persaudaraan yang berartikan bahwa kita adalah sama, menghirup udara yang sama. Dari P itu adalah persaudaraan, persatuan udara. Apa yang kita hirup dari udara yang sama. Dan orang Jawa itu mengatakan bahwa kita adalah sama, berlindung di bawah pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam arti apa yang kita makan, kita minum itu sama hasil dari bumi. Maka disebutkan kalau orang Jawa itu kita berlindung di pangkuan Ibu Pertiwi dan Bobo Angkoso. Bobo Angkoso itu adalah udara, Ibu Pertiwi, pangkuan Ibu Pertiwi itu adalah bumi. Maka kita sama. Maka dari itu hendaknya kata persaudaraan itu kita terapkan dalam pergaulan sehari-hari. Guna apa? Guna untuk menggayuh kehidupan yang bermakna, kehidupan rukun sentosa, kehidupan yang indah. Jadi kehidupan apa ya? Kehidupan yang indah.
dengan rasa persaudaraan. Itu kata persaudaraan. Kalau kata Esa, menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, menurut saya kata Esa itu adalah sifatnya pribadi. Kenapa saya sebut pribadi? Karena di luar anggota persaudaraan setia hati terhati banyak yang beres pada dirinya sendiri. Maka kata Esa ini adalah sifatnya pribadi, di mana di antara kawula lan Gustinya, antara diri kita dengan Tuhan, antara diri kita dengan hati kita, maka sifatnya pribadi. Meskipun kita beranggotakan persaudaraan setia hati terhati, kalau tidak memahami ini, maka kita tidak akan mencapai yang namanya setia hati. Maka banyak sekarang, tidak hanya di rayon, di ranting, di cabang, bahkan di pusat, itu sangat miris. Kenapa? Mereka sudah lupa dengan kata Esa. Itu baru kata Esa. Kalau kita dalami, pasti jiwa kita akan menemukan yang namanya jantung bersinar. Kalau jantung kita sudah bersinar, maka jalan kita pun akan enak berjalan. Itu kata Esa. 3, kata terate. Terate ini bagi saya adalah kehidupan, mencakup 3 kehidupan. Kehidupan kuncup, setengah mekar, dan mekar. Tentu saudara setia hati terhati sudah tahu artinya. Maka terhati ini saya sebut 3 kehidupan. Kehidupan miskin, setengah miskin, dan kaya itu sama. Kenapa sama? Sama dari mana? Ya sama dari Tuhan, bahwa kita makan dari hasil yang sama, menghirup udara yang sama. Maka di anggota ini paling atas adalah PSHT. T kembali ke P kembali ke SA. Kalau ini sudah berjalan, maka otomatis kita akan mendapatkan yang namanya SA. Tuh. Dan kali ini juga saya ingin memberikan sesuatu, yang sesuatu itu sesungguhnya menjadi keluhan hati saya, di mana persaudaraan setia hati terhati yang didirikan oleh leluhur kita, bahwa SH itu ikut serta mendidik manusia berbudi pekerti yang baik, tapi anggotanya tidak menunjukkan budi pekerti yang baik. Bagaimana tidak di pusat aja sudah bergejolak seperti itu? Maaf yang sebesar-sebesarnya bila kata-kata ini menyinggung saudara dimanapun Anda berada, sengaja atau tidak sengaja yang menemukan konten ini. Bahwa SH didirikan bukan untuk ajang sarana mencari jabatan. PSHT didirikan bukan untuk hanya ajang mencari kekuatan. Persaudaraan setia hati didirikan bukan ajang sarana untuk saling tendang, tapi persaudaraan setia hati terhati didirikan guna untuk ikut serta mendidik manusia berbudi pekerti yang baik. Maka dari itu, ayo saudara-saudara, kembalilah dan kembalilah resapi kata PSHT. Saudaraku, sesungguhnya
Hidup itu kalau bahasa Jawa, urip iku mung sakdermo titah. Urip iku mung sakdermo lelakon. Urip iku mung ninggalno cerita sakwise aku lan bayan iku mati. Dadi uripe awake dhewe iku ninggal cerita. Lah cerita iku ana ala lan apik. Cerita itu ada baik dan buruk. Tergantung kita mau meninggalkan cerita apa kepada anak cucu kita. Itu cerita baik atau cerita buruk. Maka dari itu saudara-saudaraku semua, ayo kita benahi diri kita masing-masing. Jangan melihat kesalahan saudara kita, karena kita itu hidup meninggalkan cerita. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kita itu urip mung sakdermo titah. Saudaraku dimanapun kalian berada, pahamilah tembung manungso. Manungso itu saka tembung manunggaling rasa. Rasamu ya rasaku, bukan bojomu bojoku, bojoku bojoku dewe. Bukan seperti itu. Maka dari situ persaudaraan sejati menerapkan suruh ketemu rose, yang berarti ngangsu kawero supaya ketemu rosone. Dadi rasamu ya rasaku, rasaku ya rasamu. Odu bojomu bojoku, bojomu ya tetep bojomu ora. Iku padha karo wong sami. Oh, saudara-saudaraku semua, bila ada kata-kata yang tidak berkenan lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma manusia biasa yang tidak lepas dari salah hilaf dan lupa. Mergo manungsa iku mung milik gendong lali. Sekali lagi, bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila Anda suka dengan konten saya ini, bila Anda sependapat dengan konten saya ini, saya cuma mengingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Lutfi Channel bisa berkembang dengan baik ya. Saudara-saudaraku semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga saudaraku semua dimanapun Anda berada dilindungi selalu, diberkati oleh Tuhan, diberikan rahmat oleh Tuhan, diberi kesehatan, selalu selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.